Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di Ampat Otomotif. Dan kali ini yang akan kita bahas adalah mobil yang ada di belakang saya. Ini adalah Hummer H3 2010 warna merah yang interiornya warna beige. Seperti apa mobilnya, berapa harganya, bagaimana detailnya, itu yang bakal kita bahas kali ini. So ikuti ulasan kita sampai selesai. Buat kalian yang baru ketemu sama channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas seperti ini. Jangan lupa ditekan dan video kita dibagikan kemana-mana melalui medsos kalian. Dan ini adalah Hummer H3 2010. Sorry, hampir salah. Ulala. Nah, bosku, seperti yang saya sampaikan di opening tadi, ini adalah Hummer H3. Ulala, mobil yang kalau kalian bangga pakai kelas Pajero Fortuner atau kelas Jeep, ini pastinya masih lebih galak lagi, masih lebih badak lagi, dan masih lebih monster lagi. Kalau kita lihat dari sisi dimensi, mobil ini luar biasa. Kalau jalanan sempit pastinya nggak cocok. Kalau rumah kalian tinggal di gang, ini pastinya nggak cocok. Kalian mesti siapin garasi yang cukup besar untuk mobil ini karena memang dimensinya agak besar. Platnya plat Makassar yang kalau kita lihat, dan mobil ini kondisinya bakal kita tunjukin ke kalian. Nah, bagian depannya ada tanduknya yang pakai besi warna chrome kayak ginian, dan ini yang membuat mobil ini jadi kelihatan lebih gagah juga dengan tambahan kayak gini. Tapi kalau misalkan saya ditanya pakai kayak gituan apa enggak, lebih suka lepas kayak gituannya. Nah, untuk grill bagian depannya ini mirip-mirip sama semua mobil dengan desain mengotak atau dengan desain Jeep kayak gitu. Ini vertikal ke bawah, di bagian dalam tuh ada pendinginannya. Ulala, pendinginan sama klaksonnya yang horn kayak gitu, yang wah pokoknya ngagetin lah intinya. Terus bagian bawah sama nih pendinginan untuk radiatornya. Bagian depan ada hooknya untuk menarik atau ditarik pada saat mobil ini stuck di jalanan yang nggak bagus. Di bagian bawah ada, ini besi ternyata bos. Lala, besi luar biasa. Nah, terus di bagian bawah ada fog lamp masih pakai bohlam dengan reflektor, sama lampu utamanya juga, lampu sennya juga masih pakai bohlam. Dan ini kalau kita lihat ada lubangan yang benar tembus ke dalam, tapi nggak tahu larinya kemana gitu lubangan udaranya ini. Nah, terus bannya, kelihatan banget dari depan ya. Karena kalau kita lihat desain daripada si bumper depannya ini agak memang terpotong sedikit untuk menunjukin bannya yang gagah. Bannya pakai ban MT. Nanti kita lihat profilnya, lalu kemudian kita ngolong sedikit. Ini arem depannya, lalu kemudian ada axle-nya, steering wheel-nya, lalu kemudian pakai double wishbone. Shock breaker itu kelihatan di bagian dalam, dan ini bersih semua nih. Bagian bawah untuk engine cover itu ada semua di bagian bawah lengkap, dan ini masih sangat amat recommended untuk mobil ini. Nah, terus di bagian bonetnya nih ada grip atau hand grip, pegangan di bagian atas pada saat kita ngebuka bagian ininya, dan ini warnanya warna chrome. Bonetnya nih kelihatan sangat galak juga, bentuknya mengotak, dan ini kayak plastik ya justru ininya, dan bagian samping juga ini kayak gitu. Dan kalau kita lihat kacanya nih agak vertikal ke bawah, ya namanya mobil kotak atau mobil Jeep biasanya kayak gitu. Si Hummer ini bukan mobil Jeep, tapi bentuknya bentukan mobil Jeep. Dan ini wipernya masih pakai frame besi biasa. Nah, di bagian atas ada roof rail, dan ini roof railnya itu ada tulisan Hummernya, ini bisa dibuka, dilepas maksudnya, knockdown nih, sama ada dua di situ. Tinggal tambahin roof rack yang ada di atas, maka tentu mobil ini akan jadi kelihatan lebih keren lagi. Ini kalau kita lihat dari samping, galak bos. Ini mobil yang laki banget nih. Kalau kalian ada laki sejati nih pakai mobil kayak ginian, wah luar biasa. Turun dari mobil kalian pastinya turun dari sisi driver ya, atau posisi driver itu akan wow, siapa nih. Duduk di tengah pun pastinya kayak gitu, wow siapa nih. Intinya kayak gitu. Dan untuk ban depannya sekali lagi pakai ban MT, bannya pakai Geolander dari Yokohama. Untuk ukurannya 33x12 pakai ring 20. Wow, 12,50 ring 20. Luar biasa. Depannya udah pakai rem cakram pastinya dengan kalipernya yang ukurannya cukup besar juga untuk menghentikan mobil dengan bobot yang berat ini. Velgnya ukurannya cukup besar juga, bukan cukup besar, menurut saya sangat besar untuk mobil kayak gini. Pakai ring 20, jadi sangat tinggi mobil ini. Di bagian sini ada lampu sen untuk cornering, dan ini over fender yang terbuat dari plastik yang membuat mobilnya kelihatan lebih gambot lagi.
Footstepnya di bagian bawah H3 ini originalnya H3 yang pipa-pipa kayak gini yang banyak dicontek oleh mobil-mobil double cabin atau bahkan mobil SUV yang bikin footstep model pipa minimalis kayak gini. Nah, handle pintunya warnanya chrome, lalu kemudian di bagian belakang juga sama, kaca-kacanya semuanya masih oke. Ini tinggal masukin ke salon sih sebenarnya menurut saya, maka pastinya akan lebih beres lagi. Nah, terus ini kaca bagian belakangnya, kaca bagian tengah, kaca bagian depannya. Kita lihat kacanya, itu kecil-kecil ya, otomatis visibility pada saat kita dalam ngelihat keluar itu lumayan sempit. Nah, ternyata Hummer itu pakai per daun. Pastinya nggak begitu limbung dengan per daun, tapi ya biasanya sedikit lebih keras. Tapi dengan stabilizer pastinya jadi sangat amat tidak limbung lagi. Lalu kemudian di bagian belakang nih kelihatan piringan cakramnya, depan belakang menggunakan cakram. Untuk velgnya pakai Mickey Thompson yang MT Metal nih, MT Metal series ya, Mickey Thompson series kali bacanya ya, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini ada penguncinya untuk safety pada saat buka tutup bannya atau melepas bannya. Dan ini wow, kalau kita lihat ya, ini offsetnya bener-bener banyak kelihatan keluar. Jadi kalau misalkan dipakai di lumpur, udah mobilnya untuk sisi samping pastinya bakal mandi lumpur. Untuk pengisian bahan bakarnya posisinya ada di sebelah kiri sini, tinggal dibuka dan ini tulisannya H3 juga. Nah, kayak gitu. Lalu kemudian untuk lampu belakangnya bentukannya mengotak, lampu belakang, lampu sen, lampu mundur gitu kan. Lalu kemudian ada logo H3 di bagian belakang yang ini kokoh sekali untuk logo H3-nya, ada tulisan Hummer lagi. Hummer like nothing else. Like nothing else. Seperti tidak ada yang lain. Ya, itu yang menjadi tagline-nya Hummer. Bagian atas ada High-mount stop lamp, ada rear defogger. Lalu kemudian, kita intip sisi belakangnya. Ini pakai itu ya. Pakai ini. Apa sih lupa? Pakai lupa saya, silahkan dituliskan di kolom komentar untuk kalian yang pengen bantu saya ngejawab itu apa namanya, lupa. Nah, biasanya pakai power back door ya kalau misalkan pakai yang sensor gitu. Nah, terus ini di bagian sininya ada pelapisnya untuk naruh barang, dan ini benar-benar kompartemen yang keras kayak gitu. Di bagian atas itu ada lampunya untuk menerangi sisi bagasi, dan kalau kita lihat area bagasinya cukup luas, bos. Area bagasi cukup luas, cuman kalau misalkan kalian parkir di tempat yang agak sempit ya, kalian butuh space yang kurang lebih sepanjang pintu ini untuk mengakses barang yang ada di bagian belakang. Nah, di bagian belakang juga sama, ada hook yang cukup keras ini untuk menarik barang. Di sini juga biasanya tinggal yang lepas pasang masuk ke dalam situ untuk towing hooknya. Di sini ada footstep untuk kita naik turun ke sisi bagasi yang ada di bagian belakangnya, dan posisi dudukan plat numbernya ada di bagian sebelah kiri. Nah, terus di bagian sebelah kanan pastinya sama. Kita lihat interiornya deh dari sudut sebelah kiri yang agak terang karena cahaya dari sebelah kiri. Nah, kita mulai dari baris kedua nih. Oke, pintunya agak kecil ya untuk baris kedua. Jadi kalau misalkan orang yang dimensinya agak kecil, dan memang kalau kita lihat ya dari samping tuh mobil ini pintu tengahnya lebih pendek ketimbang pintu depannya. Mengingatkan saya sama Nissan Navara double cabin. Nah, nih ada lock unlock door-nya, warnanya chrome, handle pintunya, dan ini kulit dengan jahitan-jahitan kayak gitu. Di bagian bawah ada speaker, ada footstep untuk kita naik, dan ada hand grip pada saat kita pengen naik dan masuk ke dalam mobilnya. Dan ini joknya pakai jok kulit dengan warna beige kayak gini. Di bagian sini ada cup holdernya. Tuh, ada cup holder sama asbak lah ya. Di bagian situ tuh. Nah, itu masih fungsi semua, ini masih bisa dilipat ya. Dan headrest-nya fix, nggak yang adjustable, dan ini bisa dilipat ke depan kalau misalkan kita butuh bagasi yang cukup luas atau yang lebih luas lagi. Kurang lebih kayak gitu ya. Nih, tinggal diturunin kalau kita butuh bagasi yang lebih luas lagi. Cuman ya nggak yang bener-bener rata ya. Di sini bagian belakangnya dipasangin material plastik yang cukup keras juga buat naruh barang di situ. Dan di bagian atas ini juga ada hand grip untuk pegangan pada saat mobil ini jalan. Termasuk di bagian sini nih, jadi dengkul yang duduk di baris ke depan, di baris kedua itu biasanya beradu sama material keras kayak gini, karena memang bawaannya kayak gitu ya. Mobil kayak ginian itu mobil yang benar-benar mesti
tangguh dan kokoh di semua sisi. Kita tutup yang baris kedua, kita tutup juga yang belakang nih. Wis, enak banget suara nutup pintunya ya. Itu kokoh sekali. Nah, spionnya ini juga yang membuat mobilnya kelihatan sangat kokoh ya. Nih, warna chrome kayak gini untuk spionnya. Terus tangkai spionnya warna black dove, itu materialnya plastik. Udah dilengkapi dengan talang air pula, dan kita lihat sisi dalam untuk bagian samping kiri. Nah, ada lock unlock door-nya. Pengaturan buat tombol power window, lock unlock door di bagian atas, lock unlock window di bagian sini maksudnya. Nah, di bagian sini ada door pocket tapi tipis. Elektrik bos. Dan ini ya, kita lihat nih. Dia pakai elektrik untuk maju mundur, naik turun. Oke. Terus belakang, semua masih fungsi bos. Electric seatnya masih fungsi. Terus ada ini heater sepertinya, high low. Ada lumbar support. Nih, masih fungsi ya. Oke, terus ini ada buat apa kita melipat recline-nya atau merecline. Nah, tuh tombol buat recline tuh tadi. Nah, terus untuk yang baris kedua ini, baris depan ini, headrest-nya dia udah bisa di adjustable, kiri kanan bisa di adjustable. Nah, pengaturan seatnya ya 8 arah untuk 8 arah ya, karena termasuk dengan lumbar support-nya. Lalu kemudian di sini ada tempat buat taruh barang yang ukurannya cukup besar. Ukurannya cukup besar di bagian situ. Di bagian atas ini nggak ada sunroof. Ada lampu di bagian situ, lalu kemudian di bagian depan sini ada lampu, dan kita ke area kemudi sekarang untuk nunjukin seseru apa duduk di atas Hummer H3. Masuk dulu. Ini by the way tulisannya bahasa Arab di sini. Kalau salah nih orang bilang nih Hummer Dubai. Mantap, mobil dari Dubai. Nah, terus ini sama bagian trim pintunya. Di bagian sebelah kanan tentunya ada tombol buat power window, lock unlock window, lalu kemudian lock unlock door-nya juga ada. Di bagian sini pengaturan spion ada juga. Lalu kemudian sama electric seat-nya, ini masih fungsi semua. Electric seat-nya maju mundur, naik turun. Lumbar support-nya ini sepertinya yang mesti dirasain pas kita duduk ya. Dan ini pastinya buat recline. Di sini buat kulitnya, jok kulit di bagian drivernya sedikit agak terkikis, karena memang selalu di jok kulit itu penyakitnya di sisi driver, karena mobil ini pastinya digerakkan dengan orang naik turun di sisi driver. Dan kita coba naik ke atas untuk ngerasain duduk di atas Hummer, dan memang lumbar supportnya masih ada. Ini tak coba aktifin, masih ada lumbar supportnya. Keren ya. Nah, ini Hummer H3 nih. H3 duduk di dalam Hummer H3 tuh kelihatan keren. Dan by the way, ini masih pakai yang rem parkir kaki. Nah, tuh rem parkir kaki. Lalu kemudian di sini ada gasnya. Transmisinya matic ya. Transmisinya matic, cuman agak sempit posisi kaki kiri kita ya. Bener-bener yang masuk ke dalam loh kakinya. Nah, terus ini transmisinya. Nah, ini transmisinya kayak gini. Lalu kemudian di sini ada armrest yang memang mobil ini kalau kita lihat secara dimensi dari luar itu lebar, tapi pas di dalam kita nggak begitu jauh sama orang yang duduk di sebelah kiri ya. Berarti kaki-kaki yang kelihatan lebar. Terus di sini ada cup holder. Setirnya ini bisa diatur naik turun maju mundur, harusnya bisa. Benar. Nah, naik turunnya bisa. Terus turun ke bawah. Maju mundurnya enggak ya, fix ya. Pakai anakan kunci biasa. Ada apa nih buat parkir ya. Lalu kemudian buat buka kap mesinnya, ada pengaturan lampu di bagian depan. Speedometernya semuanya masih analog. Lalu kemudian ada pengharum ruangan. AC-nya ada pengaturan buat power blower-nya, arah semburan dan kedinginannya atau suhunya. Di sini ada power outlet pula dan tempat buat naruh koin. Di atas itu ada spion tengah yang sudah electric dimming mirror. Lampu baca dua-duanya masih on. Ini di bagian belakang sama, dua-duanya masih on juga. Dan ini bagian atas tuh empuk-empuk ya. Kayak ini, dan ada hand grip di sini. Sun visor. Sun visor ada kacanya. Ada lampunya pula. Bagian sebelah kiri sama, ada kaca, ada lampu juga. Dan di sini ada car holder.
Nah, termasuk extra visor kalau misalkan kita mau lebih panjang lagi keluar. Nah, by the way, mobil ini ready buat kalian bawa pulang. Dan kalau kalian tertarik sama mobil ini, langsung hubungi nomor kontak kita yang ada di profile. Dan itu suara menutup pintunya benar-benar pakem dan benar-benar mantap sekali, bos. Nah, itu yang bisa kita update kali ini, bos. Kalau ada yang keliru dan salah, mohon dimaafkan. Dan kita ketemu pada ulasan otomotif yang seru dan menarik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.